Halo sahabat Gema Kebijaksanaan, salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto di sini. Hari ini hari yang cerah sekali ya setelah habis weekend dan ini sudah masuk di bulan Maret tahun 2002 ya. Nah, terus sekalian teman-teman sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan suatu tamu yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau dulu, sudah pernah ikut training beliau, memang beliau begitu sangat menguasai ya di dalam bagaimana kita mengembangkan EQ. Nah, apa itu EQ? Saudara sekalian, sangat penting sekali karena orang bilang, penelitian mengatakan kalau orang mau sukses itu katanya harus IQ-nya bagus. Tapi ternyata penelitian mengatakan bahwa orang yang punya EQ yang bagus justru kemampuan sukses jauh lebih tinggi. Nah, hari ini kita belajar kepada orang yang sudah orang yang pertama nih yang mendapatkan certified untuk mengajar EQ di Indonesia. Oke, saya bacakan dulu ya CV dari beliau ini. Beliau adalah kuliah sebagai alumni di Fisika Teknik dari ITB, kemudian ambil MBA, kemudian juga di AOTS Yokohama ya, belajar tentang program for quality management ya. Pengalaman beliau ini juga luar biasa, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Beliau pernah ada di PT Dirgantara Indonesia, di National Semiconductor, kemudian Epson Printer, Acer Computer, PKM Consultant, dan kemudian founder dari Prime Consulting. Dan certified trainernya banyak sekali nih, sahabat Gema Kebijaksanaan. Yang jelas saya membacakan ini, beliau ini belajar dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh dunia ya, macam Anthony Robbins, John Maxwell ya. Terus kemudian ada Sandy McGregor ya. Banyak sekali ini. Robin Hills dan lain sebagainya ya. Jadi keilmuannya ini nggak diragukan lagi ya. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku. Bukunya Build the Best of Your Life. Nah, saya tidak tahu nih masih ada nggak di toko buku ini bukunya ya. Pengarang buku juga. Oke, baik sahabat Gema Kebijaksanaan, mari saya kenalkan Bapak Hermanto Kosasi. Malam Pak Hermanto. Malam Pak Hari. Sehat-sehat ya Pak? Sehat sekali Pak. Nah, senang sekali Pak hari ini bisa berjumpa. Ini jadi termasuk Bapak guru saya juga ini kalau saya belajar EQ nih. Ya, dulu pernah ikut dalam seminar di dalam 2 jam waktu sebelumnya Pak, masih sebelum kondisi pandemi ya, waktu itu ikut program. Nah hari ini kita akan dengarkan Pak Hermanto, kira-kira kenapa EQ itu penting di dalam hidup. Mungkin sebelum ke sana gitu Pak Hermanto, sedikit kasih gambaran, apakah memang betul dengan penelitian mengatakan bahwa orang yang memiliki EQ itu mampu bisa jauh lebih cepat, artinya dalam tanda kutip sukses begitu ya, menjadi berhasil dalam kehidupannya. Benar sekali Pak. Jadi kita bisa sebutkan siapa orang-orang yang kita anggap sukses sekarang, dan nanti saya akan tunjukkan kenapa bisa dikatakan seperti itu, karena indikator-indikator emotional intelligence atau EQ itu memang ada pada orang-orang itu. Oke. Baik, kalau gitu, karena saya yakin pasti materi ini sangat mengesankan, saya berikan waktu buat Pak Hermanto share mungkin materinya gitu, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Iya. Baik, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berbagi dalam kesempatan ini. Saya langsung saja ya, karena waktunya terbatas supaya bisa optimal, dan nanti setelah itu setelah saya jelaskan di bagian akhir ada kesempatan tanya jawab. Tapi sementara saya bicara, Anda bisa saja bertanya sehingga nanti akhirnya saya akan coba review lagi dan mana yang masih kurang jelas sehingga bisa manfaat. Pentingnya EQ dalam membangun hidup seutuhnya. Nah, judulnya nih luar biasa nih. EQ yang tadi ternyata adalah ciri dimiliki oleh orang-orang yang sukses, dan ternyata bisa juga membangun hidup seutuhnya.
lengkap gitu ya. Nah, kok bisa seperti itu? Saya akan jelaskan. Jadi ada dua bagian nih. Pertama tentang EQ, yang kedua hidup seutuhnya itu seperti apa sih, sehingga bisa terlihat oh iya ya, memang EQ ya akhirnya mengcover hal-hal itu. Nah, pertama tentang EQ. EQ kadang-kadang disebut juga EI. Apa bedanya EQ sama EI? Kalau EQ itu adalah singkatan dari emotional quotient, adalah skor dari kecerdasan emosional. Jadi kalau di-assess, dapat nilainya berapa? Nah, itu EQ-nya namanya. Sedangkan EI, emotional intelligence, adalah perilaku yang tampak sesuai dengan kadar EQ tadi. Jadi kalau skornya bagus, tinggi, harusnya perilakunya juga bagus. Atau dibalik, kalau perilakunya bagus, harusnya EQ-nya juga tinggi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan menggabungkan pikiran dan perasaan. Jadi bukan hanya kemampuan misalnya mengendalikan emosi, tapi menggabungkan pikiran dan perasaan. Buat apa? Untuk mengambil keputusan yang optimal. Karena kadang-kadang kita hanya pakai pikiran saja, kita mengabaikan perasaan orang. Ya, kita perhatikan perasaan orang, tapi kita korbankan logika berpikir kita. Nah, ini kita gabungkan pikiran dan perasaan untuk keputusan yang optimal dan hasil yang positif. Jadi ukuran dari EQ ini adalah keputusannya bisa optimal dan hasilnya positif. Positif itu buat siapa? Buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau buat diri sendiri itu egois namanya ya. Apalagi kita enak orang lain menderita, itu manipulatif namanya. Tapi EQ bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Nah, menurut kamus Webster, Merriam-Webster, definisi emosi itu apa? Tadi kan kecerdasan emosional, emosi yang cerdas. Emosi itu apa? Emosi adalah gabungan kesadaran pikiran dan perasaan. Marah, takut, senang, rasa aman, sedih, khawatir, cemburu, begitu. Itu gabungan pikiran dan perasaan. Jadi emosi itu muncul sesuatu dalam tubuh kita dan dialami secara subjektif sebagai suatu perasaan yang kuat. Karena apa? Karena suatu objek tertentu. Jadi misalnya kita melihat seorang anak nangis. Nah, reaksinya bisa macam-macam. Itu sebabnya disebut subjektif. Ada yang bilang, nah biasalah anak kecil cengeng. Ada juga yang mungkin berpikir, hati-hati, jangan-jangan dia pura-pura, nanti kita ketipu loh, begitu. Subjektif, berhubungan sekali dengan mungkin pengalaman dia. Barangkali ketika melihat anak menangis, dia malah menganalisa, lihat lingkungannya, kenapa ya anak ini? Karena dia ada niat mau menolong. Ada nggak yang bisa saya bantu? Jadi gabungan pikiran dan perasaan yang dialami secara subjektif karena suatu objek tertentu. Nah, biasanya disertai perubahan fisiologi dan perilaku tubuh. Apa fisiologi itu? Otot-otot. Fisiologi otot-otot wajah kita bisa senyum, bisa tegang, bisa marah, termasuk tangan kita, termasuk otot-otot di dalam diri kita, jantung misalnya tiba-tiba berdegup dengan lebih cepat, tangan kita bergetar begitu ya, atau kaki tiba-tiba rasanya mau marah, ada yang marah, meja dilempar begitu, tapi ada juga yang ketika situasi emosional dia nggak kuat berdiri, lemas begitu. Nah itu jadi disertai perubahan fisiologi dan perilaku tubuh. Ada yang menangis, ada yang teriak, ada yang diam. Nah ini menarik. Jadi ketika saya sebelumnya belajar tadi disebutkan quality management, leadership, service excellence, lebih bersifat kita harus standarnya begini. Tapi ternyata orang kalau diajarkan standar yang sama, responsnya beda. Karena ternyata faktor emosi ini. Demikian juga customer yang kita hadapi. Jadi urut-urutannya, ada suatu objek yang kita sense dengan panca indera kita, bisa kita lihat, bisa kita dengar, tiba-tiba ada suara ledakan gitu. Nah, sifatnya subjektif.
ada yang senang gitu, wah jangan-jangan ada petasan nih, udah malam tahun baru gitu ya. Tapi ada juga yang kaget, ini lagi perang nih, Rusia Ukraina. Dan itu berpengaruh pada pikiran dan perasaannya. Ada yang senang, ada yang khawatir, ada yang ngeri, dan perubahan fisiologi dan perilaku tubuhnya. Jadi ini emosi. Nah, emosi itu ada berapa macam? Menurut Plutchik ini, dia membuat suatu roda. Ternyata emosi itu dia bagi atas 8 emosi yang utama, atas sama bawah, kiri sama kanan, kiri atas sama kanan bawah, kanan atas sama kiri bawah, yang sifatnya bisa berlawanan. Misalnya, joy yang atas itu ya, gembira, nah lawannya yang di bawah sadness, sedih. Yang di sebelah kiri anger, marah, lawannya adalah fear. Kenapa dibilang lawan? Kalau anger, marah, rasanya mau menyerang. Kalau fear, rasanya mau menghindar. Begitu ya, itu disebut lawannya. Kemudian ada antisipasi, lawannya surprise. Antisipasi kan hati-hati ya, udah jaga-jaga gitu. Nah, lawannya adalah kaget, nggak sempat persiapan. Trust, lawannya disgust. Percaya, lawannya nggak percaya, bahkan muak, bahkan sebel begitu. Dan ternyata setiap emosi itu ada gradasinya. Agak atau sedikit merasa bahagia itu disebut serenity. Ada yang bahagia sekali disebut ekstasi. Ya kadang-kadang orang pakai obat tuh rasanya wah nggak bisa merasa tidak senang gitu. Itu senang segalanya. Sedih juga begitu. Ada yang ya agak galau tapi bisa lebih kuat lagi menjadi grief, berduka. Nah ini biasanya kita nggak pernah pelajari, tapi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata efek kepada fisiologi dan perilaku tubuh. Fisiologi kita bisa berdampak pada kesehatan kita. Jadi misalnya pusing, sakit kepala, sesak napas, demam, sakit mah, jantung, stroke, pencernaan terganggu, ya sakit mah, GERD, asam lambung naik. Nah itu penting kemudian kita jadi ketahui karena emosi ini mengganggu perilaku tubuh, fisiologi tubuh dan perilaku tubuh. Jadi ketika orang di tempat kerja yang emosinya timbul emosi tertentu bisa mengganggu performance-nya. Di dalam keluarga bisa mengganggu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan kakak adik, hubungan anak dengan orang tua, dan sebagainya. Jadi menarik, karena itu berbagai definisi tentang emotional intelligence. 6 Seconds bilang, yang tadi saya sebutkan, kecerdasan emosional adalah kemampuan menggabungkan pikiran dan perasaan untuk membuat keputusan optimal untuk mencapai hal yang positif. Nah, tentu saja ini mencakup thinking, feeling, dan action. Umumnya di sekolah kita hanya diajar berpikir, jarang kita diajak merasa, apalagi bertindak. Karena itu kadang-kadang pinter sih pinter, tapi kayaknya kinerjanya nggak beda ya sama yang biasa-biasa saja. Karena ketika kita di dalam pekerjaan perusahaan, yang kita lihat kan kerjanya, bukan otaknya. Bukan pikirannya. Harus proposal dia buat dengan cepat nggak? Kadang-kadang ada orang pinter malah kerjanya lama, karena pertimbangannya banyak sekali. Nah, kenapa ini penting? Banyak masalah terjadi karena perasaan yang terlalu dominan, jadi sangat emosional. Sebaliknya ada juga yang karena perasaannya tidak diperhatikan. Karena perasaan tidak diperhatikan, jadi kayaknya dingin aja gitu. Bikin keputusan biarin aja. Tapi banyak yang nggak suka loh Pak, biarin aja. Nah, biarin aja, hati-hati. Ada istilah api di dalam sekam gitu ya. Suatu ketika meledak. Orang hanya menonjolkan pikiran, orang yang hanya menonjolkan pikiran, kadang-kadang dilihat sebagai kaku, kurang manusiawi, kadang-kadang membuat sakit hati. Benar sih kata-katanya, tapi apa ya, kok kasar ya. Kamu nih bodoh, kamu nih otaknya nggak ada begitu. Orang yang hanya menonjolkan perasaan, jadi yang sebaliknya, kadang-kadang dilihat sebagai orang yang egois, otoriter, cerewet, emosi. Tapi kan kita mesti perhatiin dong perasaan orang lain. Saya kan begini, saya kan nggak apa.
apa namanya, ada istilahnya apa namanya, kita ini kan juga manusia gitu ya, ada lagunya tuh. Penyanyi juga manusia. Sebaliknya ada juga yang pendiam. Jadi menonjolkan perasaan bisa jadi talkatif, bisa juga jadi diam, sulit bergaul, tidak mampu menunjukkan sikapnya karena dia takut. Nah, bukannya nggak tahu, dia tahu yang benar, tahu yang salah, tapi perasaannya jangan nanti nggak enak begitu. Jadi ini penting kita sadar, lalu bagaimana supaya ya, emosi bisa dikelola dengan baik supaya kinerja kita maksimal. Ada kadang-kadang kita punya pepatah yang menyesatkan atau diterima secara salah gitu. Makin berisi makin menunduk. Makin pinter makin diam. Percuma dong sekolah. Kita udah rekrut, kita harapkan dia banyak ide, tapi enggak, saya nggak mau sombong begitu. Orang dengan EQ tinggi lebih sehat, lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih efektif dalam kehidupannya. Nah, kita lihat, bahkan orang yang EQ-nya tinggi, sudah sakit pun dia cepat sembuh. Nah, ini istimewanya. Nah, pernah nggak Anda marah? Ya, wah, kalau di dalam live chat nih, menarik nih. Iya. Pernah nggak? Umumnya peserta bilang, bisa nggak live chat? Mungkin cepat saja. Umumnya orang bilang pernah marah. Bahkan bilang sering, Pak, bukan pernah. Sering. Pertanyaan, ya? Pernah itu. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, pernah nggak setelah marah lalu menyesal? Ternyata sering juga, Pak. Kenapa? Yang marah kita, yang menyesal kita. Nah, ternyata jawabannya adalah otak berpikir kita macet ketika kita lagi emosi. Jadi nekat. Pokoknya begini ya, pokoknya ini soal saya nggak suka sama dia. Nah, kadang-kadang dalam kampanye juga hati-hati nih. Pokoknya calon kita begini, walaupun calon lawan lebih bagus, kita udah pokoknya nekat. Kita nggak mikir bahwa ini kan pemimpin masa depan. Ini pemimpin buat organisasi kita. Kalau organisasi kita maju, kita juga maju. Tapi kadang-kadang karena emosi, tapi kan dia lebih dekat sama saya. Kita nggak berpikir secara lebih besar kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat keseluruhannya. Nah, kadang-kadang ada orang yang marah lalu menyalahkan orang lain. Kamu sih, dia sih. Padahal dia juga salah. Barangkali malah dia sumbernya. Iya, saya salah. Tapi kenapa kamu ikutin? Pokoknya bukan saya yang salah, orang lain yang salah. Apakah Anda menyadari daya tahan tubuh Anda juga terpengaruh? Ya, kalau orang yang banyak tekanan emosi dan tidak bisa mengelolanya, banyak penyakitnya. Saya mengalami itu sebelum tahun 2000, sebelum ikut sertifikasi EQ. 2 minggu sekali saya pasti ke dokter. Kalau nggak pusing, demam, batuk, panas, apalagi migrain. Kalau nggak saya, anak saya. Kalau nggak anak pertama, anak kedua. Ya, setelah saya belajar tentang kecerdasan emosional, diterapkan. Yang penting diterapkan ya, juga jangan cuma belajar aja. Ketika diterapkan, ternyata jadi sehat loh. Bukan hanya saya, tapi juga keluarga. Kira-kira apa yang paling berpengaruh dalam pertanyaan di atas tadi? Kita sudah tahu jawabannya tadi, emotion. Ya. Nah, ini seorang Jack Mayer, pediatrician dan juga penulis, dia bilang, emotion occurs when there are certain biological, ada situasi biologis, mungkin kurang tidur, capek, kurang makan, kurang gizi barangkali. Lalu ada certain experiential, ada pengalaman, termasuk mempengaruhi pola pikir, certain kognitif, lalu muncullah emosi itu, gabungan. Jadi ketika melihat ada mobil ngebut gitu ya, ada orang bilang bahaya tuh orang, karena dia punya certain experiential kecelakaan. Tapi ada mobil ngebut, barangkali ada yang bilang, wah keren. Karena dia punya experiential nonton film barangkali baru Grand Prix di Mandalika, nih, wah keren nih gitu. Nah, itu emosi terjadi ketika ada keadaan biologis, pengalaman tertentu, dan kognitif tertentu yang semuanya saling memperkuat. Ya, Harvard juga melakukan survei dan ternyata ada 12 ciri orang-orang yang
EQ-nya tinggi, dan ternyata perform. Nah, itu yang membuat dia perform. Sehingga itu menjawab pertanyaan, kalau waktu sekolah kan kita banyak yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, cum laude begitu. Tapi kemudian kalau kita lihat di dalam pekerjaan, kadang-kadang kita bingung di mana mereka yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang cum laude. Sebenarnya ketika dalam pekerjaan kayaknya hilang, ya, muncul pun tidak. Bahkan yang muncul itu justru orang yang IQ-nya biasa-biasa saja. Ternyata emotional intelligence. Nah, tentu kita ingin tahu, jadi bagaimana dong ya, bahkan bisa jadi penyakit kronis. Berbagai penyakit tadi yang saya sebutkan tuh, dari kepala sampai ujung kaki, termasuk gatal-gatal itu karena emosi, karena perasaan. Nah, bagaimana kita mengembangkan diri, mengembangkan kecerdasan emosi yang ada di dalam diri kita? Ada 3 tahap dan 4 area yang kita perlu perhatikan. Nah, ya, kalau tadi bicara latar belakang, sekarang how to-nya nih. 3 tahap menurut 6 Seconds itu, pertama, kenali diri Anda. Know yourself, kenali hati Anda, kenali emosi Anda. Anda termasuk orang yang tenang, Anda termasuk orang yang emosional, termasuk orang yang sensitif, termasuk orang yang kurang peka. Know yourself, kemudian choose yourself. Pakai kaca pembesar. Selama ini dengan perilaku saya, membuat hidup saya lebih mudah atau lebih susah. Dengan emosi saya selama ini, membuat keputusan yang saya ambil baik, efektif, atau sebaliknya, tidak efektif. Dengan cara saya seperti ini, selama ini, membuat saya banyak teman atau malah dijauhi oleh teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan, saya mau jadi yang lebih baik. Nah, training tentang konsep emotional intelligence jadi bermanfaat. Kita jadi belajar consequential thinking, akibatnya apa sih? Kita bisa navigate emotion, kalau gitu saya kendalikan dong emosi saya, jangan diumbar aja. Dulu orang bilang, kalau emosi ditahan nanti jadi penyakit. Ternyata dikeluarkan pun jadi penyakit. Mungkin Anda pernah dengar ada orang yang marahnya cuma 2 menit, langsung stroke of namanya 2 minggu. Gitu ya. Jadi, navigate emotion, lebih baik tidak meledak, tidak sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi kalau sudah di dalam organisasi atau masyarakat, bisa ada yang merusak kantor, ngebakar pabrik, dan merusak kota dan sebagainya. Bahkan ngebom sekarang terjadi, saling perang. Intrinsic motivation, apa sih tujuan hidup Anda? Apa sih tujuan Anda bekerja di suatu tempat? Apa sih tujuan Anda berbisnis? Kemudian bangun optimisme. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Anda mau jadi lebih baik nggak di dalam hidup Anda? Kan mau hidup seutuhnya nih. Kalau Anda sudah bisa give yourself, choose yourself menjadi lebih baik, maka pasti Anda akan lebih bermanfaat buat lingkungan Anda. Give yourself kepada dunia Anda. Nah, di sini saya pikir jadi ingat dengan kelembagaan yang Pak Hari berada nih ya, kebijaksanaan. Bijak terasa oleh orang lain gitu. Bukan hanya kita saja nggak banyak omong, tenang, tapi bermanfaat buat orang lain. Orang kan bilang orangnya bijak ya. Keputusan yang diambilnya memperhatikan, peduli sama kita. Nah, bagaimana kita bisa give yourself, increase empati, kepekaan kepada orang lain, dan bikin cita-cita yang luar biasa. Apa sih yang Anda mau tinggalkan di dunia ini setelah Anda tidak ada lagi di dunia ini? Nah, jadi, tapi ini tidak akan bisa terjadi kalau Anda nggak bisa 4 area tadi, apa namanya? Know yourself, lalu choose yourself. Nah, praktisnya, know yourself itu memahami kondisi sekarang, choose yourself, tentukan Anda mau jadi bahagia atau tidak bahagia, mau bertumbuh atau tidak bertumbuh. Udahlah begini aja, udah nasib begitu ya. Hati-hati. Banyak pepatah juga yang menyesatkan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sepertinya kalau orang tua saya miskin, ya pantasnya saya miskin juga. Orang tua saya bodoh, pantasnya saya bodoh juga. Orang tua saya jahat, pantasnya jahat juga. Percuma dong belajar sekolah bodoh tetap bodoh. Percuma dong kerja miskin tetap miskin. Percuma dong ada agama jahat tetap jahat. Ya, jadi sadar di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Give yourself, ya, supaya kita bukan hanya bahagia sendiri, bukan hanya bertumbuh sendiri, tapi juga bermakna kebijaksanaan. Nah, ada 4 area yang kita perlu perhatikan nih. Pertama tadi kita sudah tahu know yourself, self-awareness. Kalau sudah tahu, choose yourself, self-management dong. Nah, ini hal baru yang saya pelajari ketika belajar EQ. Sebelumnya, biasanya kita belajar kalau yang sifatnya psikologis gitu, orang tuh udah ada bawaannya gitu, ada yang begini, sepertinya nggak bisa berubah. Ternyata di dalam materi yang nanti saya akan lebih detail lagi, kita bisa kalau mau. Buktinya banyak orang yang bisa berubah. Dulu kita kenal kayaknya berandalan, orangnya berangasan, sekarang dia bisa kalem ya, begitu. Apa akibatnya kalau bisa self-awareness dan self-management? Jadi self-performance. Performance Anda jadi bagus. Kalau Anda kerja sendirian, nah ketika Anda kerja tidak hanya sendiri, tapi bersama dengan orang lain, maka Anda perlu area yang ketiga, yaitu social awareness atau empati. Peka teman Anda yang ini begini, yang itu begitu, yang sana bagaimana ya. Nah, kalau sudah Anda tahu apa sih kebutuhan dia, bagaimana saya approach-nya, Anda bisa menjalin yang keempat, relationship management. Akibatnya, people's performance. Jadi sama-sama senang. Ingat tadi definisinya, mengambil keputusan yang optimal untuk hasil yang positif. Buat siapa? Buat diri kita dan juga buat orang lain. Jadi bahagia dan bermakna ya. Nah, coba kita nonton satu video dulu nih. Ini adalah contoh reaksi emosional yang berakibat pada satu tindakan. Kita coba lihat. Itu orang ngapain di mobil? Jangan buru-buru dulu. Mas, di sini ngapain ya? Ini mobil saya. Ini mobil kita. Buktinya mana? Saya tunggu di sini udah seharian. Lain kali hati-hati. Jendelanya nggak tutup, ada tas di dalam. Oh iya, makasih Mas ya, makasih ya. Lain kali hati-hati. Kita cek dulu uang kita. Ada uang nggak? Orang baik tetap ada. Bos, boleh pinjamin duit nggak? Itu kan? Mana ada orang baik? Ini berapa? Saya mau pinjam 5.000. Uang saya nggak bawa. HP saya udah nggak ada baterai. Nggak ada uang naik angkot. Ini buat Mas aja nggak apa-apa. Tadi Mak terima kasih ya udah bantu. Kebanyakan saya cuma butuh 5.000 buat naik angkot. Nggak apa-apa Mas. Enggak, kalau gitu nggak jadi ya. Sini Mas, saya antarin. Enggak bos, badan rezeki ya. Bau, nanti mobilku kotor. Gak apa-apa, yang penting hatimu bersih. Yang penting hatimu bersih. Jadi di dalam video ini kita bisa lihat 4 area tadi tuh. Pertama self-awareness. Saya takut, saya kaget, barangkali saya marah kok ada orang nyender di mobil saya. Tapi self-management, jangan keburu emosi dulu ya. Apakah orang ini menolong atau membahayakan? Jadi tenang dulu gitu. Karena kadang-kadang kita kebalik gitu. Karena kita orang baik udah jagain mobil kita, marah kita marahin, mungkin kita laporin polisi, kita teriakin maling, Pak Polisi tolong. Kesian banget orang ini. Ya, yang keempat adalah social awareness. Kita coba lihat apa sih orang ini apa yang dia lakukan. Kenapa dia kok mau bantu? Ternyata dia baik loh. Nah, tapi barangkali kita curiga juga ya, mana ada orang baik itu buktinya minta duit. Mintanya cuma 5.000 gitu. Dikasih uang lebih, enggak usah, saya cuma mau 5.000 aja. Wah, luar biasa. Masih ada orang baik, masih banyak orang baik. Nah, mungkin salah satunya adalah diri Anda. Saya pernah baca satu buku. Kalau di dunia ini hanya ada satu orang baik, bagaimana? Biasanya kan, ya kalau semuanya kacau, ya kita ikut kacau. Soalnya yang nggak ngikut malah nanti jadi aneh. Tapi kata-kata seorang yang bijak itu dia tulis, kalau di dunia ini hanya ada satu orang baik, berusahalah jadi orang itu.
Nah, itu keren. Itu emotional intelligence. Menggabungkan pikiran dan perasaan untuk mengambil keputusan optimal untuk hasil yang positif. Biarin aja orang lain kayak apa, tapi kita mau lakukan yang baik. Kenapa? Itu kemanusiaan. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekarang kita bicara membangun hidup seutuhnya. Kita apa betul dengan 4 area tadi bisa membangun hidup seutuhnya? Kesadaran diri, self-awareness, self-management, social awareness, relationship management. Nah, ada 4 hal yang saya ingin kita ingat flashback ya. Ada multiple intelligence. Orang tuh kepintarannya beda-beda, kecerdasannya beda-beda. Kemudian personality dan behavior, sikap dan perilakunya beda-beda. Kemudian bagaimana kita membangun 4 aspek hidup kita. Studi harus maju dong. Profesi atau bisnis harusnya baik dong. Keluarga juga bahagia dong. Lingkungan sosial juga harus kita pelihara. Bukan pilihan, tapi 4-empatnya harus dibalance. Kemudian ada aspek di dalam diri kita. Kalau tadi di luar, dalam diri kita. Tubuh, jiwa, rohani, dan finansial saya tambahkan. Tubuh kita harus sehat. Kalau tubuh nggak sehat, bagaimana mau berbuat baik? Berdoa saja bisa juga ya. Tapi kalau bisa membantu tentu lebih baik. Tubuh sehat. Yang kedua, jiwa sehat. Sudah tubuhnya sehat, pikiran, perasaan, dan motivasinya juga harus bagus. Yang ketiga, rohani sehat. Belajar nilai-nilai yang baik. Belajar berbuat baik, ibadah yang baik. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan juga memimpin setiap manusia. Manusia itu ciptaannya, kalau kayak software tuh, ada sinyalnya, ada wifi-nya tuh yang terus menyentuh kita, memimpin kita. Kalau kita nggak kembangkan rohani kita, kita kehilangan guidance dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah nggak merasa melakukan sesuatu kayaknya nggak benar nih, terus ada rasa nggak enak di hati Anda. Mungkin jantung Anda berdetak lebih cepat gitu ya. Saya bilang itu suara Tuhan. Itu adalah values yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita tekan. Biarinlah yang lain juga begitu. Nah, Tuhan itu maha baik, maha penyabar. Ya sudah gitu. Lama-lama kita jadi kebal terhadap informasi itu. Kita nggak tahu lagi bahwa Tuhan mengingatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, financial. Kita perlu jaga. Jangan cuma berbuat baik, kerja keras, ibadah, uang loss gitu ya. Hati-hati, banyak yang barusan kehilangan duit uangnya ya dengan robot, dengan macam-macam investasi. Jadi membangun kehidupan keseluruhnya, 4 hal ini kita perlu self awareness. Saya termasuk yang mana kecerdasan saya? Saya masuk ke sini. Ada 8 aspek keterampilan dalam kehidupan. Apa sih? Matematik, bahasa, interpersonal, berhubungan dengan orang lain, intrapersonal, memahami diri sendiri. Saya kalau makan ini biasanya tubuh saya begini. Kalau saya kurang tidur biasanya saya bagaimana. Tentang naturalistik, apa namanya, alam. Saya kalau menanam biasanya bagus, subur. Ada yang pandai itu. Ada yang nanam nggak tumbuh-tumbuh. Itu karena dia punya kecerdasan alam. Beternak, pinter dia. Ada juga yang kecerdasannya visual. Dia menggambar, desain grafis, ya, bikin Canva bagus-bagus. Ada juga yang punya kecerdasan musik. Dia menciptakan musik yang bagus. Ada juga kecerdasan fisik, olahraga. Wah, ya, pemain bulu tangkis, pemain sepak bola, akrobat, balet, dan sebagainya. Jadi tiap orang mungkin punya 3-4 kecerdasan, keterampilan yang menonjol. Kenali itu, know yourself, choose yourself, mau biasa-biasa saja atau udah maksimalkan. Kemudian give yourself, supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Tahapnya, self-awareness, self-management, social awareness. Saya bekerja sama dengan siapa ya? Lalu relationship yang baik, supaya kalau kita ada di bidang olahraga dengan pelatihnya hubungannya baik. Kita di bidang penelitian dengan senior kita baik. Kita di bidang bisnis kita punya hubungan baik juga dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan customer, dan sebagainya. Ini yang multiple intelligence tadi. Dan kedua tentang personality dan behavior.
kita tahu kan ada orang yang sikapnya tertutup, ada yang sifatnya terbuka, ada yang sedikit bicara, ada yang banyak bicara. Udah dibilang, jangan diomong ya, diomong juga, walaupun pakai pengantar. Ini saya nggak boleh ngomong ya, tapi sama kamu saya kasih tahu. Nah, itu karena memang personalitinya begitu, ember namanya ya, digoyang dikit tumpah gitu keluar. Kemudian ada behavior, pola gaya hidupnya. Ada yang pakai logika, ada yang pakai intuisi. Ada yang senang kalau ketemu banyak orang, ada yang senang menyendiri. Nah, bagaimana kita bisa self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Kalau Anda termasuk orang yang suka menyendiri, tapi sekarang Anda perlu bantuan orang kan? Nah, bagaimana Anda bisa manage diri Anda supaya bisa bergaul walaupun nggak terlalu seperti selebritis, influencer, tapi Anda bisa memperbaiki komunikasi dengan lingkungan. Sebaliknya kalau Anda termasuk yang influencer, barangkali suatu saat Anda perlu ngerem juga supaya kasih kesempatan orang lain juga berkembang. Jangan ditimpa terus dengan keberadaan Anda. Ini bisa membuat orang lain tidak bisa berkembang. Apalagi kalau Anda pimpinan, kadang-kadang kita bisa capek sendiri tuh. Anak buah kita nggak ada yang berani ngomong karena merasa juga nggak perlu ngomong. Udahlah, pasti bos serba tahu gitu. Akhirnya kita punya anak buah ada otot dan otaknya, yang kita pakai hanya ototnya, otaknya tidak. Nah, ini penting EQ dalam kepemimpinan. Kemudian dalam membangun kehidupan tadi, ketika Anda studi, pasti Anda punya kesulitan. Bagaimana self-management? Ketika Anda bisnis, punya masalah dengan atasan, dengan customer, bagaimana Anda mengatasinya? 4 area tadi, self-awareness, self-management, social awareness, rekan kerja saya bagaimana sih, customer saya bagaimana sih, lalu relationship management. Kalau udah hubungannya baik, dompetnya juga makin dekat gitu ya. Kalau Anda sebagai sales, ada customer service, keluarga juga begitu. Jadi jangan hanya pikir, oh saya kan memang begini, aku begini, engkau begitu, sama saja. Itu ada lagunya tuh. Lingkungan sosial, jangan hanya hidup buat keluarga Anda, tapi juga berikan pengaruh kepada lingkungan Anda. Pengaruhnya yang positif. Nah, tadi kan keputusan yang optimal dan positif. Jadi kalau teorinya, kalau ada orang kaya kan katanya terbatas, orang miskin lebih banyak. Kalau kekayaan yang banyak ini dibagikan ke semua orang, sebetulnya cukup. Tapi masalahnya jangan lupa, cuma bukan hanya distribusi materi, mentalnya juga harus disiapkan. Karena ada survei juga, setelah uang ini dibagi rata, setelah 3 tahun, yang miskin kembali miskin lagi, yang kaya tetap kaya. Kenapa? Karena yang miskin itu nggak belajar tadi tentang mengelola keuangan. Dia nggak tambah pengetahuannya, uang ini mau diapakan. Nah, tadi kan di dalam emotional intelligence ada tuh, tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat, finansial sehat. Dan ya, ini empat hal yang tadi saya barusan sebut. Jadi ini kita perlu perhatikan, bagaimana supaya tubuh sehat. Nah, nanti kita perlu waktu yang lebih detail barangkali ya. Jiwa sehat, rohani sehat, finansial sehat. Oke. Kenapa kita perlu sih memperhatikan social awareness, relationship management? Ini ada yang menarik nih. Miss Carolina di Amerika, di Miss negara bagian, terpilih, wah hebat dia, jadi mewakili negara bagian. Lalu dia juga jadi juri Miss Universe. Dia pekerjaan sebagai pengacara. Keren, dia berdiri di gedung, di depan gedung pengadilan di Amerika. Dan dia juga selebritis, orang-orang, dia juga influencer. Dia mengajarkan orang untuk hidup semangat. Tapi apa yang terjadi sebulan atau 2 bulan yang lalu, dia bikin update status, saya akan mengambil keputusan yang berbeda hari ini. Apa keputusannya? Besoknya teman-temannya baru tahu, bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Enggak ada yang tahu. Nah, ini pentingnya social awareness. Kadang-kadang kita cuma senang ke hura-huranya, ketawa-ketawa. Kita nggak peduli pada kondisi internalnya. Kita nggak peka bahwa kita lihat dia murung, belakangan ini kok dia pendiam.
Ya, itu pentingnya social awareness, lalu relationship management. Mungkin banyak orang-orang seperti ini di sekitar kita sehingga kita bisa banyak membantu orang. Ada pengalaman di WA group alumni SD saya. Jadi dengan teman-teman SD juga ada grup WA-nya. Satu kali ada satu teman bilang, Her, itu teman kita kok yang biasa nulis pagi-pagi itu renungan, kok udah berapa hari nggak nulis ya? Oh iya ya, saya baru perhatikan. Nah, teman itu punya social awareness yang tinggi. Lalu saya personal message ke teman saya itu, gimana kabarnya? Dia bilang, baik, memang baru saja ada masalah. Apa masalahnya? Suaminya sakit, dia harus antar, dia harus rawat. Kemudian ada adiknya atau iparnya itu sakit. Yang kayak susternya itu kena COVID. Sehingga mereka khawatir sekeluarga ini bisa kena juga. Nah, itulah situasi yang membuat dia kayaknya pusing sekali, tegang sekali, sampai berapa hari nggak nulis renungan. Nah, yang luar biasa adalah teman saya tadi yang pertama yang ngasih tahu, Her, kok si Anu itu udah berapa hari nggak nulis ya? Nah, itu bagian social awareness. Dan ketika disapa, dia merasa saya masih diingat oleh teman-temannya. Teman-teman yang lain, kemudian saya posting di grup, dia lagi memang sibuk, tapi saya nggak cerita detail karena kan masalah personal juga. Melihat ada ada suaminya mau periksa, ada saudara yang sakit, mereka semua mendoakan. Lalu teman ini juga langsung merespons, terima kasih ya buat doanya. Relationship besar, jadi bukan hanya tubuh, jiwa, tapi juga rohani. Nah, perusahaan mencari orang dengan IQ dan EQ yang tinggi. Kalau cuma IQ-nya tinggi, kayaknya kurang bersemangat gitu, kurang menarik, garing gitu ya. Sedangkan kalau EQ-nya tinggi, lebih nendang gitu ya, lebih ramah, lebih ceria. Kalau hanya IQ-nya, kayaknya kata-katanya dingin, mungkin tajam begitu. Orang yang dengan EQ-nya tinggi bisa pas gitu, bisa menyentuh, bisa membuat semangat. Seorang pemimpin, seorang sahabat butuh EQ yang tinggi. EQ dalam membangun hidup seutuhnya yang baru saja saya bahas adalah, jadi EQ itu adalah knowledge and skills, pengetahuan juga keterampilan. Tentang apa? Tadi kita tahu emosi itu adalah bagaimana situasi di luar kita berpengaruh pada pikiran dan perasaan, tapi kita bisa kelola supaya bisa memberi respons yang positif. Nah, itu disebut kecerdasan emosi. Dan akibatnya apa? Kita bisa meningkatkan produktivitas, kinerja, kita lebih bahagia, lebih bermakna. Dan bagaimana caranya? 3 tahap tadi, know yourself, choose yourself, give yourself, dan 4 area, self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Dan ada 8 kompetensi, saya nggak bahas detail karena biasanya itu untuk training 1 hari ya. Kita akan bahas lebih detail. Dan apa dampaknya kepada hidup seutuhnya itu, manfaatnya? Kita jadi tahu keterampilan kita apa, dan kita jadi lebih menghargai keterampilan orang lain, karena kita sebetulnya saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita jadi belajar tentang personality beda-beda ya. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Perilakunya beda-beda. Dan ini bukan soal baik atau jahat. Kadang-kadang kita bilang kalau orang yang nggak suka ketawa, kayaknya nggak ramah, jahat barangkali. Padahal mungkin dia karena serius memikirkan untuk kepentingan kita juga. Gitu. Jadi seperti anak muda tadi yang nyender di mobil itu. Kayaknya kok behaviornya begitu, padahal hatinya baik. Nah, di sini kita belajar emotional intelligence. Jangan terlalu cepat menjudge orang, dan sebaliknya orang yang perilakunya baik juga harus hati-hati juga. Bagaimana kita bisa peka dalam komunikasi, kok tumbennya hari ini dia baik, biasanya enggak. Mungkin dia bertobat, mungkin juga dia punya agenda yang lain. Setelah baik-baik kemudian pinjam duit dong gitu misalnya. Nomor 3, studi profesi, keluarga, lingkungan sosial. Itu perlu diperhatikan, bukan pilihan tapi perlu dibalance.
Kenapa? Dari studi kita bisa dapat pekerjaan, profesi, bisa mengembangkan bisnis. Buat apa kita kembangkan bisnis? Buat keluarga kita. Bukan hanya buat keluarga kita, tapi juga buat lingkungan sosial kita. Barangkali bisa juga dibalik. Karena kita mau memberikan sesuatu yang baik buat keluarga kita, maka kita kerja lebih baik. Supaya kerja lebih baik, maka kita studi lebih banyak. Atau kita pengen membantu lingkungan kita. Karena itu maka kita perlu juga tambah pengetahuan kita dan tingkatkan bisnis atau profesi kita supaya keuntungannya bisa dipakai untuk membantu lingkungan sosial, saling berkaitan. Dan untuk mendukung mewujudkan itu semua, tubuh harus sehat, jiwa sehat, rohani sehat, dan finansial sehat. Ada satu yang menarik, Profesor Renald Kasali baru menulis tentang kata-kata yang beracun, gitu ya. Hati-hati dengan kata-kata beracun. Sebagian bisa menjadi toxic words. Apa itu? Cuan. Banyak orang bilang cuan, cuan, cuan. Lalu buat apa cuan itu? Ya, kalau hanya untung saja, kemudian karena mau untung lalu malah buntung, uang hilang. Hati-hati. Perlu belajar self-awareness, self-management, social awareness, relationship management. Quarter life crisis, wah memang kalau umur 20-an ini lagi krisis, kita bisa atasi dengan EQ, ya, insecure, passion, life balance, smart work, passive income, ya. Ini semuanya bagus, tapi hati-hati kadang-kadang jangan sampai membuat baru mulai kerja udah berpikir passive income. Kembangkan dulu diri Anda supaya Anda bisa lebih diterima relationship. Dan itu modal kita untuk bisa lebih dipercaya, lebih berperan, lebih bermakna, dan baru passive income jalan. Banyak-banyak hal lain lagi. Dan sebagai penutup, saya cuma menunjukkan saja perusahaan-perusahaan yang hebat, yang maju, bukan hanya dia punya EQ, dia mentraining karyawannya tentang EQ. Contohnya Google. Dia punya bahkan sampai mendirikan Leadership Institute untuk mentraining karyawannya sendiri. Karyawannya banyak di seluruh dunia. Apa yang ditraining untuk leadership-nya? Emotional intelligence. Lalu neuroscience, kerja saraf-saraf seseorang, dan belajar fokus. Berikan mindfulness, self-awareness, self-management, motivation, empathy, social awareness, baru ajarkan mereka leadership. Kalau enggak, menjadi leader yang kadang-kadang kurang berperasaan. Leader-leader yang kadang-kadang kurang efektif. Karena enggak punya relationship. Tidak diikuti, tidak dihormati, tidak dihargai oleh anak buahnya. Ya, emotional intelligence is the strongest predictor of workplace performance. Jadi, emotional intelligence adalah prediksi yang paling tepat untuk melihat orang ini nantinya perform apa enggak. Ya. Itu dari Starbucks. Saya bukan hanya bicara teori ya, tapi saya juga memberikan training yang intensif. Sehari Sabtu ini kalau Anda tertarik untuk lebih memperdalam, ada trainingnya ini hari Sabtu jam 9 sampai 17 pagi sampai sore, Pak, lama banget. Ya, yang mau dirubah kan banyak. Kalau cuma pengetahuan aja sebentar, 1 jam udah cukup. Tapi ketika kita harus melatih keterampilan kita butuh waktu. Dan yang menarik, Anda akan dapat EQ score. Jadi sebagai baseline Anda. Sekarang self-awareness Anda seberapa tinggi sih? Self-management Anda seberapa tinggi? Social awareness Anda seberapa tinggi? Relationship management Anda seberapa tinggi? Harganya berapa? Hampir 2 juta. Tapi yang istimewa ini Pak Hari ini berhasil menegosiasi saya. Harganya istimewa 59 saja. Ya, caranya catat link ini, screenshot, lalu kasih kata pamungkasnya itu, hari. Kalau nggak pakai ini, angkanya tetap 1,99. Begitu Anda klik itu, nanti akan lihat. Tapi ini hanya berlaku untuk malam ini ya. Jadi diskon sampai 70% ini hanya untuk malam ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, sekarang kita tanya jawab. Oke, baik. Luar biasa. Memang rasanya 1 jam ini kalau dengar ceritanya Pak Hermanto ini nggak cukup ini rasanya ya. Banyak hal yang rasanya timbul insight gitu loh Pak Hermanto. Memang harus mengikuti
training ini. Nah, training ini nanti dapat sertifikat sebagai EQ practitioner jadi langsung ya, Pak Hermanto. Betul, Pak. Iya. Iya, jadi udah jadi murid, udah bisa mengajar juga nanti seperti Pak Hermanto ya. Kalau untuk mengajar ada lanjutannya lagi, Pak. Ada program lanjutan yaitu Training for Trainer for EI Trainer, TFT for EI Trainer. Nah, syarat untuk ikut program itu minimal harus sudah ikut yang EI Practitioner. Jadi kontennya sudah ngerti. Nah, bagaimana mendelivernya? Itu yang dilatih. Baik, ini pertanyaan pun sudah banyak nih Pak. Jadi kita masuk ke pertanyaan dulu ya, Pak Hermanto ya. Oke, nah tadi menyambung dari materi yang Bapak katakan, ini ada yang bertanya, kalau nggak bisa marah, gimana caranya ya Pak? Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa marah. Yang penting tegas. Jadi misalnya, saya tidak suka kejadian ini. Kenapa? Nah, perlu jelaskan. Karena ini membahayakan Anda sendiri, membahayakan kita semua. Jadi, Anda sadar nggak hal itu? Kalau dia sadar, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Itu lebih penting daripada dimarahin. Kamu tahu nggak ini berbahaya? Kamu tahu nggak? Kamu bisa bunuh diri, bisa membunuh saya, tapi dia nggak berubah. Jadi tujuannya kan, ingat tadi, keputusan optimal, hasil yang positif. Nggak harus marah. Nggak harus marah ya. Nah, jadi bagaimana ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Robin ini? Bagaimana caranya marah yang bijaksana gitu, Pak Hermanto? Tergantung situasinya, Pak. Jadi kalau ada kasusnya, nanti kita bisa bahas. Prinsipnya self-awareness, self-management. Jadi jangan kita terpancing, karena kadang-kadang sekarang ini ada orang-orang yang memang pengen bikin kita marah, lalu di video, diedit, lalu diviralkan. Memang mau menjatuhkan kita. Jadi hati-hati. Kemudian setelah kita self-awareness, self-management, wah saya mesti tenang ya. Nah itu yang perlu dilatih. Ada banyak sekali cara-caranya. Lalu social awareness. Sebetulnya orang ini butuh apa sih? Orang yang ngeselin kita, setelah kita bisa tenang, malah kemudian kita bisa sadar, kesian ya orang itu, mesti saya bantu. Kok dia bisa mikir begitu ya? Mungkin karena sakit hati, mungkin karena luka batin, mungkin karena iri hati. Lalu bagaimana ngobatinnya? Bantu dia untuk naik gitu. Kalau dia naik, otomatis dia merasa udah hilang rasa iri hati. Iri itu kan karena dia merasa rendah. Enak ya dia begitu. Cuma reaksinya dia tidak positif. Harusnya kalau dia lihat ini enak, dia berusaha naik. Self-management, motivation tadi ya. Tapi yang dilakukan oleh orang yang iri hati itu adalah mencelakakan yang di atas ini. Nah itu problem. Atau nyinyir, pokoknya bikin sakit hati, bikin isu, bikin hoax gitu. Jadi tidak keputusan optimal, tidak hasil positif. Hasilnya malah negatif, bikin orang sakit hati, bikin isu yang merugikan. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hermanto. Ini ada satu pertanyaan yang lain lagi, Pak. Ini bagaimana cara mengendalikan emosi yang cenderung bersifat negatif, gitu, Pak? Dari Pak Lukman ini. Latihan yang intensif, Pak. Jadi kalau secara singkat sih, ya berdoa, tarik nafas, minum air dingin, ya. Tapi konsep berpikir kita juga perlu ditata. Kenapa sih saya marah? Lalu akibatnya apa kalau saya marah? Nah, itulah yang perlu waktu sampai cukup panjang, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau tanya jawaban singkat, bagaimana mengendalikan marah? Ya, doa, tarik nafas, minum, apalagi ya ingat cita-cita. Tapi kadang-kadang melakukannya tuh susah, Pak. Soalnya orangnya kurang ajar. Nah, itulah perlunya Anda latih ikut training yang jam 9 sampai jam 5 sore. Supaya kita lebih kuat, nggak mudah terpancing. Ya, kebanyakan orang di sekeliling kita kan begitu ada satu respon, ada satu ini, langsung dia meletup gitu ya, Pak Hermanto ya. Jadi ada sesuatu, respon sesuatu, iya, kemudian Pak, langsung dia bereaksi, langsung dia marah gitu. Nah, ini menandakan orang itu karena apa? EQ-nya yang memang belum matang, atau memang udah sifat begitu, Pak?
memang sifat, tapi sifat itu baseline. Jadi sifat itu bisa dilatih. Sama seperti anjing itu binatang buas. Nah, tapi anjing bisa dilatih. Sehingga dia tahu ini bukan makanan dia nggak boleh makan. Ini dia harus sabar, dia harus sopan, dia harus diam, nggak boleh menggonggong. Anjing yang sudah terlatih bisa. Itu binatang hewan. Manusia harusnya lebih baik lagi dari itu. Masalahnya kita lack of training. Jadi manusia itu, kita ini tidak sempat dilatih waktu kita sekolah. Jadi kurikulumnya nggak ada. Kita semuanya pernah belajar matematik, fisika, kimia, biologi, akuntansi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi kita nggak pernah diajar bagaimana menghadapi atasan yang keras kepala, menghadapi bawahan yang ngeyel, menghadapi teman yang sirik, menghadapi suami yang mau menang sendiri, menghadapi istri yang cerewet, menghadapi anak yang bandel. Padahal masalah sehari-hari kan itu. Nah, ketika kita belajar EQ, kita latih itu diri kita dengan 4 area tadi. Self-awareness, mungkin saya tuh begini karena saya dididik begitu. Mau saya pertahankan begini terus atau mau saya perbaiki? Kalau mau diperbaiki, self-management. Kemudian yang cocok bagaimana ya? Social awareness. Orang-orang di sekitar kita bagaimana? Mungkin kita biasa bicaranya pelan, tenang. Tapi barangkali lingkungan kita membutuhkan kita bicaranya lebih semangat, lebih kuat. Atau sebaliknya, ya. Kita biasanya bicara keras, berapi-api, tapi kita sekarang lihat lingkungan kita ini lain nih. Semuanya serba sopan santun. Mungkin kita perlu relationship yang lebih baik. Jadi itulah kita ketika belajar emotional intelligence, tadi kan saya sebutkan tentang personality, tentang behavior. Perbedaan sikap dan gaya bicara orang itu atau gaya perilaku bukan soal pinter atau bodoh. Orang yang diam bisa lebih pinter dari yang banyak bicara. Bukan soal jahat atau baik. Orang yang diam belum tentu baik. Sedangkan orang yang banyak omong belum tentu jahat juga sebaliknya. Jadi nah kita introspeksi, know yourself lalu choose yourself. Begitu Pak Hari. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya pelatihan EQ ini sangat penting ya buat untuk semua orang, khususnya ya kita masyarakat orang Indonesia gitu kan. Karena kalau kita lihat gitu, misalkan begini, kan banyak orang sekarang ini mereka suka merasa bahwa saya ini jadi orang nggak mampu, nggak bisa karena saya nggak sekolah tinggi. Karena saya datang dari desa, begitu kan? Karena itulah yang membuat mereka akhirnya nggak bisa tumbuh begitu. Benar begitu Pak Hermanto ya? Betul Pak. Jadi di awal training biasanya saya selalu ingatkan tadi belief yang menyesatkan itu. Apa belief yang menyesatkan? Apel jatuh nggak jauh dari pohonnya, buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makin berisi makin menunduk. Hidup seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Diam-diam aja asal rajin absen nanti juga naik sendiri. Nggak bisa, belajar harus usaha. Terus yang di atas juga nanti turun lagi. Siapa bilang? Mungkin dia turun sedikit, habis itu dia naik lebih baik lagi. Sementara kita pikir hidup seperti roda pedati, kapan naiknya kalau Anda nggak mempersiapkan diri? Kalau Anda nggak self-awareness, Anda nggak self-management, Anda nggak social awareness, Anda nggak relationship management. Mereka naik karena punya teman-teman yang mendukung. Pemimpin bisa berhasil kalau dia punya hubungan baik dengan bawahan, bukan dengan menyiksa, dengan cambuk bawahannya. Pada kabur, rontok organisasinya. Jadi relationship itu mutlak dimanapun. Nah, jadi teman-teman, sahabat Gema Kebijaksanaan, saya pikir kalau misalkan Anda ingin tumbuh, membuat hidup ini menjadi seutuhnya, begitu ya. Artinya seutuhnya kita bisa bahagia dan juga bisa memberi manfaat. Saya rasa angka yang diberikan Pak Hermanto ini untuk bisa merubah kehidupan kita jadi seperti itu rasanya sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali gitu. Jadi suatu hal yang sangat baik. Jadi mudah-mudahan dengan perubahan yang terjadi setelah Anda mengikuti pelatihan dari Pak Hermanto, Anda membawa agent of change gitu, membawa perubahan bagi keluarga Anda jadi lebih baik, lingkungan Anda jadi lebih baik, sehingga nanti mempengaruhi
negara ini jadi lebih baik. Jadi mulailah mungkin dari diri kita gitu Pak Hermanto ya. Betul sekali Pak. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, sahabat, mungkin Pak Hermanto boleh tampilkan sekali lagi Pak. Barangkali tadi ada yang terlambat ini datang, biar ini kalian juga mungkin yang belum catat, tampilkan yang ini Pak, yang pelatihan Sabtu ini. Iya. Yang hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Nah, yang hari Sabtu. Jadi bisa silakan dicatat, barangkali teman-teman mungkin bisa langsung menghubungi. Ini diberi waktu sampai besok ya Pak, paling telat ya Pak. Ya boleh sampai besok sore ya Pak ya, sampai jam 5 sore. Ini sudah waktunya mepet, nanti nggak cukup ya. Oke, jadi teman-teman bisa catat itu linknya atau mungkin nomor teleponnya. Jadi bisa kontak langsung berhubungan. Nah, kasih kode promo ini spesial ini saya minta ini sama Pak Hermanto ya. Jadi kalau bisa khusus orang sahabat Gema Kebijaksanaan supaya jadi orang-orang yang bijak gitu ya, dikasih harga promo gitu Pak Hermanto. Nah, beliau berbaik hati memberikan diskon 70% untuk sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi manfaatkan, menurut saya teman-teman, kalau andai kata waktu Anda bisa dan uang adalah tidak seberapa ya menurut saya, kalau andai kata perubahan yang terjadi dalam hidup Anda bisa begitu baiknya nanti ya. Karena kalau kita tidak pernah investasikan untuk leher ke atas, itu akhirnya kita yang sendiri yang tidak berkembang, tidak maju gitu. Karena sebetulnya yang paling penting yang leher ke atas itu, yang di kepala kita ini gitu ya, yang harus banyak pengetahuan. Karena kalau kita nggak banyak pengetahuan, kita bisa nggak mengerti bagaimana kita menjalani hidup. Ya macam orang yang mungkin tidak sekolah gitu ya, atau pengemis gitu kan nggak ngerti gitu gimana dia mau merubah nasib. Dia pikir seperti belief yang tadi Pak Hermanto katakan. Oh ya, saya udah memang lahir dia sudah kayak begitu, orang tua saya juga pengemis, ya saya juga pengemis gitu kan. Padahal nggak ada jaminan bahwa dia juga akan harus jadi pengemis gitu. Nah itulah pentingnya menurut saya ilmu ya, ilmu knowledge gitu ya. Dan ini EQ adalah sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Gema Kebijaksanaan bisa untuk ikut ya. Kalau Anda kata memungkinkan, ambil kelas ini ya. Saya pun masih mau belajar lagi nih ya. Nanti kita jumpa lagi. Baik Pak Hermanto, saya rasa mungkin ini waktu yang harus memisahkan kita nih. Kita akan jumpa di dalam kelas khusus ini sama Pak Hermanto ya. Waktunya sudah mau habis ini. Jadi mungkin ini adalah ada yang ingin disampaikan di closing statement-nya Pak dari terakhir ini Pak. Iya, jadi kenali diri Anda dan cek apakah emosi-emosi yang Anda alami selama ini dan respons Anda membuat hidup Anda jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Yang kedua, pengen nggak Anda jadi lebih baik dari kondisi sekarang? Kalau Anda ingin lebih baik, choose yourself, maka Anda perlu melatih 4 area tadi. Self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Saya terapkan itu dan sangat menikmati manfaatnya. Juga teman-teman yang sudah belajar ini. Itu saja Pak, jadi terus kembangkan diri supaya bisa mengambil keputusan yang optimal dan hasil yang positif. Baik Pak Hermanto, terima kasih sekali atas semua uraian materi yang Bapak sampaikan. Meskipun 1 jam saya rasa ini tidak cukup lah ya untuk bisa kita mengenal dengan sangat dalam, tapi minimal ini adalah satu trigger yang baik, memberikan insight juga buat kita semua untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan ini sesuai dengan juga channel ini Gema Kebijaksanaan, supaya kita jadi orang-orang yang bijak membawa perubahan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kebaikan Pak Hermanto bisa juga mendapatkan manfaat dan berkat dari Tuhan ini Pak ya, atas kebaikan Bapak sehingga bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih sekali lagi Pak Hermanto. Saya atas nama dari pengurus mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat, selalu bahagia dan diberkati Pak Hermanto. Amin. Amin Pak, sama-sama Pak. Kita semuanya sehat dan diberkati. Ya, terima kasih.
Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang kita sudah dengarkan uraian dari Pak Hermanto. Mungkin kita adalah tinggal sekarang keputusan di tangan kita bagaimana kita ingin membangun kualitas kehidupan kita untuk jadi lebih baik, membawa perubahan-perubahan yang lebih baik, dan membawa hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, channel ini adalah memang saya mendirikan untuk bisa mewartakan membawa untuk perubahan hal-hal yang baik, memberikan insight, motivasi kepada mereka-mereka. Dengan kalau kita sedang lagi pada kondisi lagi di bawah, kita sering mendengarkan hal-hal yang positif, itu bisa membawa kita untuk mengembalikan semangat kita. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat seperti itu kepada sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi, oleh karena itu, tolong sahabat-sahabat kebijaksanaan yang belum subscribe, tolong subscribe dan sebarkan kepada teman-teman untuk bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga hari ini Anda menjadi lebih baik dan terus semangat di dalam membangun hidup ini, terus membawa perubahan dalam hidup ini, dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kita akan berjumpa di dalam minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam.